Studi kasus 2, klasifikasi resiko penyakit kronis. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi masyarakat yang memiliki resiko tinggi terkena penyakit kronis, sehingga bantuan kesehatan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran. Untuk targetnya, 0 sama dengan resiko rendah, 1 sama dengan resiko tinggi. Karena output berupa kategori, maka digunakan metode klasifikasi. Untuk library-nya, ada Pandas untuk membaca dataset, NumPy untuk transformasi data, Matplotlib untuk visualisasi pohon keputusan, dan ada IfUWidgets untuk membuat upload file interaktif. Lanjut ada juga Reprocessing, ini untuk mengubah data kategorikal menjadi numerik. Algoritma Naive Bayes, juga ada Decision Tree untuk membangun model pohon keputusan, Naive Bayes untuk membangun model probabilistik, serta ada metrik untuk evaluasi model. Lalu library Scikit-learn itu digunakan untuk membangun model machine learning, sedangkan IfWidgets digunakan untuk membuat fitur upload file secara interaktif, membuat fitur upload dataset, jadi hanya menerima file CSV. Fitur ini memungkinkan lebih dari satu dataset diunggah sekaligus. Dan juga df-read CSV, data kemudian ditampilkan untuk menghasilkan isi dataset. Juga display, tujuan agar pengguna memahami struktur data yang akan diproses. Data cleaning menangani missing value. Jika kolom numerik memiliki data kosong, maka diisi dengan rata-rata. Lalu dfcode, jika kolom kategorikal memiliki data kosong, maka diisi dengan modus. Tujuan tahap ini adalah memastikan dataset bersih sebelum diproses. Transformasi data, program mencari kolom usia secara otomatis. Ini if called lower in age, usia. Kemudian usia diubah menjadi kategori. Keterangannya 0 sama dengan usia produktif, 1 sama dengan lansia. Tujuan agar analisis lebih sederhana dan sesuai kebutuhan studi kasus. Ini untuk menentukan variabel target. Program mencari kolom target secara otomatis. Jika tidak ditemukan, maka program menggunakan kolom terakhir sebagai targetnya. Ini target code sama dengan code. Target yang diprediksi adalah 0 sama dengan resiko rendah, 1 sama dengan resiko tinggi. Label encoding, karena algoritma machine learning hanya dapat membaca angka, maka data kategorikal diubah menjadi numerik. Lalu sama dengan label encoder. Proses encoding, dfcode, lalu dfdrop memisahkan fitur dan target. Setelah data siap, dilakukan pemisahan antara fitur dan target. X sama dengan data prediktor, Y sama dengan data target. Membagi data menjadi dua, yaitu data training dan testing. Untuk datasetnya dibagi menjadi 90% training dan 10% testing.
Tujuannya agar model dapat diuji menggunakan data yang belum pernah dipelajari. Lalu ada model decision tree. Model decision tree digunakan untuk membentuk pohon keputusan berdasarkan atribut yang paling berpengaruh. Dalam melatih model, pada tahap ini model mempelajari pola data kesehatan, prediksi data testing, model menghasilkan prediksi resiko penyakit, lalu evaluasi decision tree, hitung akurasi, menampilkan laporan klasifikasi, hasil evaluasi berupa akurasi, lalu visualisasi pohon keputusan. Visualisasi ini membantu mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap resiko penyakit. Model ini menggunakan pendekatan probabilitas, melatih model. Model mempelajari pola hubungan antar atribut, lalu melakukan prediksi. Model memprediksi kategori resiko penyakit, evaluasi naive bias, digunakan untuk membandingkan performa naive bias dengan decision tree. Secara keseluruhan, program ini melakukan proses import library, upload dan membaca dataset, membersihkan data, melakukan transformasi data, menentukan target, melakukan label encoding, membagi data training dan testing, membangun model decision tree, membangun model naive bias, melakukan evaluasi model, serta menampilkan visualisasi pohon keputusan. Nah, ini adalah hasilnya. Kita bisa mengunggah 2 sekaligus file CSV. Untuk mendeteksinya adalah review datasetnya, data preparation, modeling dan evaluasi, akurasi decision tree 73.50%. Ini classification reportnya. Visualisasi struktur pohon keputusan. Ini adalah visualisasinya. Lalu model luar naive bias, akurasi naive bias 78.50%. Untuk classification reportnya ini. Dataset reportnya. Ini review dataset, data preparation, modeling dan evaluasinya, akurasi decision tree 86.96%. Visualisasi struktur pohon keputusan, ini adalah visualisasinya. Akurasi naive bias 78.50%. Untuk classification reportnya ini. Dataset reportnya. Ini review dataset, data preparation, modeling dan evaluasinya, akurasi decision tree 86.96%. Ini visualisasi struktur pohon keputusan. Model 2-nya. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.